Halo kawan, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita kawan, cerita kisah nyata dari Irlandia Utara. Bukan dari Indonesia kawannya, tapi dari luar Irlandia Utara. Di tahun 2005 saya membaca di sebuah media kawan, situ ada resonansi, kolom resonansi kawan. Ada sebuah cerita, judulnya itu Jangan Benci Aku Mama. Kejadiannya 20 tahun yang lalu dari 2005 ya, berarti tahun 85 kawan. Judul ceritanya itu Jangan Benci Aku Mama. Seperti ini ceritanya kawan. Ada sepasang suami istri melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, tetapi terlihat anaknya itu terbelakang kawan. Si ibu ini merasa sedih, kecewa karena anak laki-lakinya lahir dengan kondisi terbelakang. Hari berlalu, si ibu ini merasa anaknya ternyata seperti bodoh gitu kawan ya. Hingga pada suatu saat dia berniat membuang anaknya kawan ya, tapi dilarang oleh suaminya. Akhirnya dia membesarkan si anaknya itu, namanya katakanlah Erik gitu kawannya, nama anak laki-lakinya. Nah, 2 tahun kemudian si ibu ini menarik lagi seorang anak perempuan kawan. Anak perempuannya itu lahir dengan kondisi normal dan parasnya cantik kawannya. Ibu ini senang sekali, suaminya juga senang sekali. Bahkan suami istri ini sering mengajak anak perempuannya ini kawan berjalan-jalan, liburan gitu ya, bermain keluar gitu ke taman, sering membelikan pakaian juga. Sementara si Erik tidak pernah kawan, tidak pernah diajak keluar, dibeli pakaian pun jarang sekali. Bahkan suatu waktu ketika suaminya membelikan pakaian, dilarang oleh si ibunya sehingga tidak jadi dibelikan pakaian oleh suaminya. Nah, nama anak perempuannya ini katakanlah Angelica ya kawan. Nah, setelah Angelica ini berusia 2 tahun kawan, suaminya meninggal. Nah, karena si ibu ini tidak punya penghasilan tetap kawan ya, akhirnya kehidupan ekonominya terpuruk. Dia banyak hutang, dia harus menghidupi 2 orang anaknya dan yang satunya kondisi terbelakang. Sampai dia berpikir akan pergi meninggalkan kampungnya, menjual rumahnya, meninggalkan Erik. Dan ternyata itu benar kawan. Jadi rumahnya dijual untuk melunasi hutang, dia tinggal di sebuah gubuk dan akhirnya meninggalkan Erik seorang diri. Erik ditinggalkan dalam kondisi sedang tertidur kawan. Dia pergi bersama anaknya Angelica. Pergi begitu saja kawan, tanpa meninggalkan pesan secari kertas, surat kepada Erik. Jadi ditinggal saja pergi Eriknya begitu saja. Nah, tahun 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun berlalu gitu kawan. Si ibu ini ternyata sudah menikah dengan lelaki lain. Dia hidup bahagia dengan lelaki tersebut. Nah, si anaknya ya Angelica ini sudah usia 12 tahun itu disekolahkan di sebuah asrama kawan. Jadi hidupnya bahagia. Sampai suatu ketika pada saat si ibunya tidur gitu kawan, di dalam tidurnya itu dia bermimpi didatangi oleh seorang anak laki-laki. Dia dipanggil, tante, tante, tante kenal mami nggak? Kata si Erik ya, dia memanggil tante gitu ya. Aku kangen sekali sama mami gitu ya, karena dia cadel ya, jadi seperti itulah suaranya. Si ibu ini tersentak gitu ya, kaget. Setelah si anak itu memanggil, dia akan pergi gitu ya kawan, ditahan lah oleh si ibu gitu ya. Si ibunya ditahan, kemudian dia tanya, kamu siapa? Kata si ibunya, nama aku Erik tante gitu ya, jadi suaranya cadel. Si ibunya langsung kaget, Erik, oh Erik anakku gitu kawan. Jadi dia tersentak kaget, dia merasa sangat bersalah gitu kawan ya. Dia langsung bangun kawan, tersentak kaget, dia merasa bersalah. Dia langsung teringat sama Erik yang ditinggalkan 10 tahun yang lalu. Dia langsung merasa, Erik, mami akan menjemputmu Erik, seperti itu kawan. Perasaan hatinya si ibu itu ya kawan. Sampai dia merasa bersalah, sampai dia ingin membunuh diri gitu kawan ya. Dilarang oleh suaminya, dilarang oleh suaminya, dicegah oleh suaminya. Akhirnya dia mengajak suaminya pergi ke suatu tempat di mana dia dulu meninggalkan si Erik gitu kawan ya. Suaminya masih bingung ini ada apa gitu kan, tapi dia belum menjelaskan ke suaminya. Dan datang ke suatu tempat, dia ketemu sebuah gubuk itu kawan. Sudah sore, waktu sudah sore menjelang malam ya kawan ya.
Di gubuk itu gelap, dia buka ke gubuk itu, dia masuk, gelap, tidak ada sesuatu di sana karena memang gubuk tidak ada lampu. Dia tidak melihat seseorang, dia hanya melihat sepotong baju buntut gitu kawan ya, baju yang dulu pernah dipakai oleh Syekh. Dia ingat sekali ternyata baju itu gitu kawan ya. Karena tidak ada orang, dia merasa sedih. Kemudian dia keluar dari gubuk tersebut. Suaminya nanya ada apa gitu ya. Akhirnya dia ceritalah kepada suaminya, dia cerita yang sebenar-benarnya gitu ya. Dia jujur dengan suaminya. Dia minta maaf, akhirnya suaminya memaafkan gitu ya. Jadi si istri ini sangat beruntung sekali, dia menikah dengan seorang suami yang baik ya kawan ya. Suaminya itu memaafkan kesalahannya yang dulu gitu kawan. Nah karena tidak ada orang, akhirnya dia pergi menuju kendaraannya. Sampai menjelang kendaraannya itu ada ibu-ibu tua di belakangnya kawan. Dia memanggil, kamu siapa gitu kan. Dipanggil si suami istri gitu ya. Terus ibu ini menoleh ke belakang. Terus ibu ini bertanya ya, saya mencari seorang anak laki-laki, apakah kamu pernah melihatnya? Namanya Erik, kata si ibu ini. Terus si ibu tua ini tersentak kaget dan marah. Kalau kamu benar adalah ibunya, kamu adalah ibu yang terkutuk, kata si ibu tua ini ya. Kamu sungguh tega meninggalkan seorang anak laki-laki sendirian di sini gitu ya. Dia setiap hari memanggil mami, mami, mami. Aku tidak tega melihatnya. Meskipun aku seorang pemulung sampah, aku tidak akan tega meninggalkan seorang anak begitu saja. Aku iba melihatnya, dia sering memanggil mami, mami. Akhirnya aku berikan dia makan, aku menjaganya, tapi dia tidak pernah meninggalkan tempatnya. Dia selalu memanggil mami, mami. Dia tidak beranjak dari sana. Sampai suatu ketika 3 bulan yang lalu dia meninggalkan secari kertas di sini. Dia selalu berusaha menulis, dan inilah surat yang dia tulis. Nah surat itu diberikanlah kepada si ibu gitu ya. Dibacalah surat itu oleh si ibu. Nah isi suratnya itu, mami, kenapa mami tidak pernah kembali? Mami malah ya sama Elik. Mami begini aja, mami pulang lagi ya. Mami jangan pergi. Elik aja yang pergi ya mam, kata si Elik. Bye bye mam, gitu kata si Elik. Itu dalam suratnya kawannya. Jadi dia langsung terpukul ya kawan baca surat tersebut ya. Jadi si Elik itu sudah sekian tahun belajar menulis surat. Isinya seperti itu. Dia mengatakan bahwa mami, kenapa mami tidak pernah kembali? Mami marah ya sama Elik. Mami jangan pergi lagi ya. Biar Elik aja yang pergi ya mam. Bye bye mam, gitu kata si Elik dalam suratnya. Si ibu ini langsung merasa sangat terpukul hatinya. Kemudian dia sangat bersedih sekali. Terus si ibunya bertanya kepada si ibu tua itu, sekarang Erik kemana bu? Sekarang Erik kemana? Kata si ibunya gitu ya. Dia tanya ke ibu tua tersebut. Nah si ibu tuanya itu mengatakan, sehari sebelum kamu kemari dia meninggal dunia, kata si ibu ini. Nah ternyata sehari itu pada saat dia bermimpi kawan. Jadi pada saat mimpi itu Syed meninggal dunia. Nah mendengar itu si ibu ini langsung pingsan kawan. Dia tidak sadarkan diri. Si ibu tua ini mengatakan tidak ada gunanya kamu menyesal, karena sudah terlanjur, anak kamu sudah meninggal. Sekian tahun kamu tinggal dia sendiri di sini, sampai akhirnya dia meninggal. Sungguh terkutuk kamu sebagai seorang ibu, tega meninggalkan seorang anak sendirian. Dia adalah berkah dari yang kuasa, tapi kau tinggalkan begitu saja. Nah itu kawan ceritanya. Jadi kejadian kisah nyata ini terjadi di Irlandia Utara. Oke ya kawan. Berikutnya ada lagi cerita yang lain kawan. Jangan lupa ya kawan, like, cukup dengan klik ikuti gitu kawan. Kemudian dibagikan gitu kawan ya, supaya kawan-kawan bisa selalu mengikuti cerita saya berikutnya. Oke, selamat mendengarkan cerita berikutnya ya kawan.